Udah? Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kami kelompok 3 yang terdiri dari Yakmimi, Edward Bintang, Yohandita Pramesti. Kami akan presentasiin Bumi PLC, A Clash of Dynasties. Corporate Governance pada lembaga keuangan yang pedomannya dari pedoman GCG Perbankan KNKG 2004. Prinsip Good Corporate Governance sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan dalam melaksanakan kegiatan usahanya, bank harus menganut prinsip keterbukaan atau transparansi. Memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan corporate values. Sasaran utama dan strategi bank sebagai pencerminan akuntabilitas bank atau accountability, berpegang pada prudential banking practice dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku sebagai wujud tanggung jawab bank atau responsibility. Objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan atau independensi, serta senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran, atau yang biasa kita sebut dengan fairness. Bumi PLC, A Clash of Dynasties. Bumi PLC adalah perusahaan pertambangan batubara terdaftar di Bursa London Stock Exchange yang didirikan pemodal Inggris Nathaniel Rothschild. Bumi PLC melakukan reverse takeover terhadap 2 perusahaan pabrik di Indonesia, yaitu PT Bumi Resources Tbk dan PT Braucol Tbk. RTO adalah saat pemegang saham dari perusahaan tertutup membeli mayoritas saham dari sebuah perusahaan terbuka atau tercatat di bursa. Hal ini dilakukan untuk mempersingkat waktu dan biaya IPO yang lebih murah. Sehingga susunan pemegang saham Bumi PLC sebagai berikut. PT Bumi bisa dilihat lebih detail di tabel berikut ini, yaitu PT Bukit Mutiara 10%, PT Bakri Group 47,6%, dan Nat Rothschild 8,7%. Sehingga struktur manajemen Bumi PLC bisa dilihat di tabel berikut ini. Tabel berikut juga menunjukkan harga saham dari PT Bumi dari tahun 2003 sampai tahun 2012. Bisa dilihat terjadi penurunan harga saham yang disebabkan oleh penurunan gross profit dan meningkatnya biaya keuangan. Permasalahannya adalah konflik dimulai setelah Nathaniel Rothschild mengumumkan penyelidikan anak perusahaan Bumi PLC, yaitu PT Bumi Resources Tbk. Rothschild menuduh manajemen Bumi Resources telah menyalahgunakan dana dari Bumi PLC. Yang pertama, PT Bumi Resources Tbk memiliki lebih dari 550 juta US dollar piutang pinjaman yang tampaknya tidak ada hubungannya dengan bisnis batubara.
yaitu transaksi yang berhubungan dengan partai. Yang kedua, PT Bumi Resources Tbk memiliki 394 juta US dollar sebagai aset pengembangan bisnis yang tidak jelas yang tercatat pada pembukuannya. Yang ketiga, PT Bumi Resources Tbk membayar tingkat bunga tahunan 19% yang sangat tinggi dengan 600 US dollar kepada China Investment Corporation. Pada tahun 2011, PT Bumi Resources Tbk menghapus aset eksplorasinya sebesar 390 miliar US dollar. Pada 24 September 2012, Bumi PLC mengumumkan bahwa terdapat potensi penyimpangan keuangan pada operasinya di Indonesia. Firma hukum yang melakukan penyelidikan ini adalah Max Parslands LLP untuk melakukan investigasi independen. Investigasi independen tersebut tidak berjalan mulus karena ada perlawanan dari internal perusahaan. Sehingga Rothschild ingin mengganti 12 dari 14 direkturnya. Rothschild kalah melawan grup trio yaitu Samintan, Bakri, dan Roslani. Berdasarkan kasus tersebut, masalah dimulai ketika manajemen gagal mengendalikan perusahaan dan mempengaruhi keberadaan investigasi penipuan karena penyelewengan aset. Masalah utamanya adalah karena kegagalan mekanisme tata kelola perusahaan yang baik di Bumi. Tata kelola perusahaan yang baik oleh direksi diakui untuk mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan, yang pada gilirannya memiliki dampak penting pada kepercayaan investor. Ada juga konflik keagenan yang berbeda tujuan dan minat di antara individu dalam hubungan agensi. Teori agensi mengandaikan bahwa individu adalah opportunistik, yaitu mereka terus-menerus bertujuan untuk memaksimalkan kepentingan mereka sendiri. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa agen akan selalu bertindak demi kepentingan terbaik para pelaku. Alih-alih ada godaan terus-menerus bagi agen untuk memaksimalkan kepentingan mereka sendiri, bahkan dengan mengorbankan prinsip. Secara keseluruhan, dewan direksi yang lemah adalah masalah utama. Kurangnya kejelasan tentang peran masing-masing direksi dan dewan. Lambatnya pengambilan keputusan dan penyelarasan strategis yang buruk juga menghambat kemampuan dewan untuk memprioritaskan masalah dan menetapkan agenda jangka pendek mereka. Seperti sebagai akumulasi hutang mereka yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Bumi memiliki hubungan dengan beberapa pihak di luar perusahaan, seperti khususnya kepada partai. Kesimpulannya, banyak aspek tata kelola perusahaan yang baik hilang di Bumi. Yang utama adalah transparansi dan tanggung jawab. Ada banyak spekulasi yang belum terbukti, tetapi ini menyebabkan banyak asumsi buruk bagi perusahaan. Dan jika ini benar, itu menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Manajemen perusahaan yang buruk, hutang perusahaan yang hampir membuat bangkrut, dan membuat investor kehilangan kepercayaan. Namun, kasus ini juga menunjukkan contoh kegagalan kerjasama Eropa dan Indonesia. Sebagai tujuan perbedaan antara direktur individu, model tata kelola perusahaan, dan juga beberapa kurangnya pemahaman antar budaya antara kedua belah pihak. Pertanyaan pertama, dengan menggunakan Bumi dan contoh lainnya,
Diskusikan pro dan kontra dari reverse takeover untuk pemegang saham. Seharusnya, Rothschild bertanggung jawab atas pelaksanaan due diligence atas kedua perusahaan Indonesia sebelum pembentukan Bumi. Jawabannya, yang pro, proses yang simple, biaya yang lebih murah, resiko untuk menjadi perusahaan terbuka lebih pasti, tidak terpengaruh oleh pasar. Yang kontra, perlunya proses due diligence, ketaatan terhadap peraturan, tidak adanya permintaan atas saham setelah RTO, dan resiko saham akan dibuang. Pertanyaan kedua, apa saja masalah utama tata kelola perusahaan dalam perusahaan patungan seperti Bumi PLC? Kasus ini juga menunjukkan contoh kegagalan kerjasama Eropa dan Indonesia sebagai tujuan perbedaan antara direktur individu, model tata kelola perusahaan, dan juga beberapa kurangnya pemahaman antar budaya antara kedua belah pihak. Kita lanjut, pertanyaan ketiga. Banyak perusahaan publik Inggris memiliki struktur kepemilikan saham terbesar. Namun di Bumi kekuatan memilih terkonsentrasi dengan concert party trio yang duduk di dewan juga. Diskusikan bagaimana ini mempengaruhi independensi dari dewan dan seberapa efektif mereka dapat memerintah. Jawabannya bisa lihat tabel berikut ini. Pertanyaan keempat, pelajaran apa yang bisa diambil dari kasus tentang masalah tata kelola perusahaan di Indonesia dengan pemegang saham terkonsentrasi dengan banyak pemegang saham? Jawabannya, keputusan bisa pemegang sahamnya terkonsentrasi akan lebih cepat dan akan sejalan dengan strategi induk perusahaannya. Sementara untuk diversified shareholder sering menimbulkan agensi konflik. Kita lanjut pertanyaan kelima. Rothschild percaya bahwa pengenaan standar perusahaan barat tata kelola ke Bumi PLC akan menjadikannya perusahaan yang sangat sukses. Mengapa dia gagal? Adanya kurang pemahaman antar budaya, khususnya kepada pemegang saham. Pertanyaan keenam, apa tantangan yang dihadapi regulator dalam mengawasi perusahaan seperti Bumi PLC, di mana pemegang saham utama, manajemen, dan operasi berbasis di luar negeri? Jawabannya, adanya kurang pemahaman antar budaya. Pertanyaan ketujuh, diskusikan peran yang dimainkan oleh aktivis investor seperti Nathaniel Rothschild di tata kelola perusahaan suatu perusahaan. Apakah Anda pikir mereka baik untuk perusahaan dan pemegang saham minoritas? Jawabannya adalah baik, karena perusahaan untuk melindungi pemegang saham minoritas, yang mana pemegang saham pengendali tidak melakukan tata kelola perusahaan yang baik. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.